Pada tanggal 6 Januari tahun 2016, seorang wanita yang bernama Wayan Mirna Salihin, meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam yang mengandung racun cyanida di Cafe Olivier Grand Indonesia. Saat itu Mirna sedang berkumpul bersama dua sahabatnya yaitu Jessica dan Hani. Gosip yang beredar saat itu, Jessica meracuni Mirna karena Jessica cemburu melihat Mirna menikah. Gosip ini mulai beredar setelah ayah Mirna, saat diwawancara wartawan berkata, "Ketika saya membuka isi percakapan Jessica dan Mirna, saya terkejut, pesan yang dikirim Jessica sangat mesra. Saya sempat berpikir mungkinkah mereka memiliki hubungan spesial, lalu bagaimana menurut penyelidikan polisi?" Jessica, Mirna, Hani, dan Vera menempuh pendidikan di universitas yang sama di Australia. Setelah lulus, Jessica menetap di Australia, sedangkan Mirna kembali ke Indonesia. Tanggal 5 Desember tahun 2015, Jessica dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi dengan Mirna, Jessica mengirim pesan kepada Mirna, tapi Mirna tidak membalas. Tanggal 7 Desember tahun 2015, Jessica mengirim pesan kepada Mirna, bahwa Jessica sudah tiba di Indonesia dan mengajak Mirna bertemu. Tanggal 12 Desember tahun 2015, Mirna bersama suaminya Arif bertemu Jessica di restoran. Tanggal 15 Desember tahun 2015, Jessica menyuruh Mirna membuat grup WA dengan anggota Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Jessica mengajak mereka untuk bertemu. Mirna mengajak bertemu di Cafe Olivier. Kronologi versi CCTV. Jessica pertama kali tiba di Cafe Olivier pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat untuk memesan meja di ruangan tanpa asap rokok. Ia dilayani seorang resepsionis bernama Cindy. Jessica masuk ke dalam lorong untuk melihat ruangan. Pada pukul 15.32, Jessica meninggalkan Cafe Olivier. Jessica datang lagi pada pukul 16.14 dengan menjinjing 3 tas kertas, yang dibawa di tangan kanan dan 1 tas di tangan kiri. Jessica diantarkan resepsionis ke meja 54 kemudian diberikan menu. Resepsionis mundur dan pesanan Jessica ditangani pelayan. Pada menit pukul 16.22 Jessica menutup pemesanan, close bill, dan melakukan pembayaran di kasir diantarkan seorang pelayan bernama Marlon. Di meja 54. 1 menit kemudian, Agus membawa pesanan Jessica berupa es kopi Vietnam. Agus berada di meja nomor 54 itu dari pukul 16.24 hingga pukul 16.26 untuk menyajikan kopi. Pukul 17.17, Hani dan Mirna datang. Mirna pun duduk di tengah diapit Jessica di sisi kiri dan Hani di sisi kanan. Pukul 17.18 di CCTV Mirna terlihat mengaduk kopi dan meminumnya. Menit-menit selanjutnya adalah kondisi Mirna memburuk mulai dari merasa kepanasan di mulut hingga bersandar di sofa karena tidak sadarkan diri. Pada pukul 17.27 rombongan itu meninggalkan Cafe Olivier untuk diantarkan ke klinik di mall menggunakan kursi roda yang disediakan pelayan Cafe Olivier. Ahli digital forensik Polri, Ajun Komisaris Besar Muhammad Nuh Al-Azhar mengatakan, hasil analisis rekaman CCTV memperlihatkan gerak-gerik mencurigakan dari Jessica, 50 menit sebelum Mirna tewas. Resepsionis mengantar Jessica yang membawa paperback ke meja nomor 54. Jam 4.20 sore, Jessica pergi ke bar cafe, dan menoleh ke arah meja 54 berkali-kali. Saat close bill Jessica masih sempat menoleh ke arah meja 54. Ketika duduk, Jessica di pojok kiri, lalu pindah ke tengah, paperback yang dia bawa disimpan di meja. Posisi Jessica segaris dengan CCTV yang terhalang oleh tanaman hias. Meskipun tubuhnya tertutup CCTV, tapi gerakan tangannya masih terlihat apabila rekaman diperbesar. Jam 4.24, Agus datang melayani Jessica, seperti meletakkan sedotan tisu, sambil menuangkan kopi.
Aktivitas kurang jelas karena terhalang badan Agus. 2 menit kemudian Agus pergi. Beberapa menit kemudian, Marlon datang membawa pesanan Jessica dan Hani. Kedua minuman ini didekatkan ke hadapan Jessica oleh Jessica. Lalu Jessica mengatur paperback sejajar. Lalu Jessica menoleh sekitar Cafe Olivier. Jam 4.29 sore, Jessica membuka tas kemudian mengeluarkan sesuatu, tapi tidak jelas apa yang dipindahkan Jessica. Lalu gelas kopi yang akan diminum Mirna dipindahkan ke ujung meja, sejajar dengan paperback. Setelah itu semua paperback ditaruh di sofa. Tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan bahwa Jessica memasukkan racun sianida ke gelas Mirna. Tapi ada beberapa hal yang mencurigakan dari Jessica. Pertama, orang pertama yang dihubungi Jessica adalah Mirna. Jessica sangat ingin membuat grup WA yang beranggotakan Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Kedua, Jessica datang jam 2 siang, tapi di WA, membuat janji jam 6 sore. Jessica beralasan datang lebih awal kepada polisi untuk menghindari 3-in-1. Ketiga, paperback. Jessica mengaku membeli bingkisan untuk teman-temannya. Paperback diletakkan di atas meja, padahal sofa besar. Keempat, Jessica menolak mencicipi kopi Mirna. Saat itu Mirna sempat menyuruh Jessica mencicipi kopi Mirna. Jessica beralasan, Jessica memiliki penyakit asam lambung, dan Agus pernah berkata kopi ini sangat strong. Kelima, Jessica membuang celana yang digunakannya saat bertemu Mirna. Jessica beralasan celana itu sobek. Karena hal itu Jessica menyuruh asistennya untuk membuang celananya. Keenam, saat bertemu dengan ayah Mirna, Jessica mengaku hanya minum air putih, padahal Jessica meminum koktail. Setelah hampir 1 bulan Mirna tewas, polisi mengumumkan Jessica sebagai pelaku pembunuhan Mirna. Jessica ditangkap polisi di hotel. Setelah diperiksa selama 13 jam, Jessica ditahan polisi. Analisa psikiater Natalia Widiasi Raharjanti menemukan inkonsisten dari beberapa jawaban Jessica. Pertama, Jessica mengaku sempat membantu menggoyang-goyangkan Mirna saat Mirna terkapar. Di CCTV, Jessica tidak melakukan hal itu. Kedua, Jessica mengaku tidak datang ke rumah Mirna tanggal 7-8 Januari karena sedang sakit asma dan dirawat di rumah sakit. Jessica baru datang tanggal 9 Januari. Tapi kepada psikiater, Jessica mengaku kalau asma sudah lama tidak pernah kambuh. Ketiga, Jessica mengaku tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Hani sejak tanggal 7 Januari tahun 2016. Namun Hani mengaku masih sering mengirim pesan kepada Jessica tapi Jessica tidak membalas. Keempat, saat di Australia, Jessica pernah dirawat di rumah sakit karena masalah percintaan. Tapi, saat diwawancara, Jessica mengaku tidak pernah memiliki masalah percintaan. Kelima, Jessica mengaku tidak pernah mau melihat sisi negatif seseorang. Padahal Jessica mengaku, Jessica sering kesal karena keluarganya dan kakaknya tidak mendukungnya saat Jessica dalam masalah. Keenam, jam 15.30 sore, Hani bertanya di telepon, "Kamu di mana?" Jessica menjawab, "Aku masih di jalan." Padahal Jessica sudah berada di kafe. Anggota kepolisian Australia, John Torres mengatakan ada 14 laporan kasus yang melibatkan Jessica. Laporan pertama tanggal 5 Juni tahun 2008. Saat itu Jessica melapor pada pihak kepolisian karena kehilangan tas di sebuah stasiun kereta. Kedua, tanggal 23 Maret tahun 2014, Jessica ditemukan mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol konsentrasi menengah. Ketiga, tanggal 28 Januari tahun 2015, Jessica dilaporkan oleh mantan kekasihnya Patrick ke polisi karena menerima pesan bahwa Jessica mengancam akan bunuh diri. Polisi menemukan pisau dapur di kamar tidur Jessica. Jessica dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan psikologi.
Keempat, tanggal 29 Januari tahun 2015, Patrick mengatakan bahwa Jessica mengancam akan menyakiti dirinya sendiri melalui surat elektronik. Kelima, tanggal 22 Agustus tahun 2015, Patrick melapor lagi ke polisi karena Jessica mengalami kecelakaan cukup berat dengan menabrak sebuah bangunan yang mengakibatkan kerusakan dan Jessica luka-luka. Jessica mengendarai mobil dalam pengaruh alkohol dosis tinggi. Keenam, Patrick melaporkan Jessica mengancam akan meracuni dirinya sendiri dengan gas karbon dioksida melalui pesan singkat. Polisi datang ke kediaman Jessica dan menemukan ada panggangan arang di tempat tidur. Jessica mengaku kepada polisi bahwa dirinya depresi atas kasus kecelakaannya pada tanggal 22 Agustus tahun 2015. Kasus ke-7 sampai ke-12, semuanya terjadi dalam November tahun 2015, dan masih dilaporkan Patrick terkait ancaman menyakiti diri sendiri oleh Jessica. John mengatakan, dalam pemeriksaan selama November tahun itu, ditemukan obat-obatan di kamar tidur Jessica, sensor asap yang dilakban dan 3 surat yang diyakini ditulis oleh Jessica. 1 surat tentang Patrick yang harus disalahkan atas kematiannya, sementara surat-surat lain berisi ucapan selamat tinggal untuk keluarga dan teman-temannya. Tanggal 29 November tahun 2015, Christy Carter melapor ke polisi karena khawatir ketika Jessica tidak masuk kerja. Christy takut terjadi hal buruk kepada Jessica. Polisi melakukan pencarian dan berhasil melakukan kontak dengan Jessica yang mengatakan dirinya baik-baik saja. Tanggal 16 Desember tahun 2015, Pengadilan New South Wales mengeluarkan perintah untuk melindungi Patrick dari Jessica, yang diterbitkan tanpa kehadiran Jessica. Jessica tidak boleh mendekati Patrick dengan jarak 1 km. Kehidupan Jessica dan Myrna saat di Australia. Selama di Australia, Myrna berpacaran dengan Arif selama 10 tahun, hingga akhirnya Myrna dan Arif menikah 28 November 2015. Sedangkan Jessica berpacaran dengan Patrick. Hubungan pertemanan Jessica dan Myrna retak setelah Myrna menasehati Jessica untuk memutuskan hubungan dengan Patrick. Meskipun Jessica tidak pernah mengakui bahwa Jessica yang membunuh Myrna, tapi majelis hakim mengungkapkan motif Jessica membunuh Myrna karena menyimpan sakit hati. Pertama, Jessica berulang kali mengancam dan mencoba bunuh diri. Kedua, gangguan emosi setelah putus dengan Patrick. Menurut Arif, Myrna pernah menegur Jessica untuk tidak berhubungan dengan Patrick. Ketiga, Jessica kecewa tidak diundang ke pernikahan Myrna dan Arif 28 November 2015. Keempat, saat di restoran tanggal 12 Desember tahun 2015, Jessica bertemu Myrna dan Arif. Arif mempertanyakan maksud Jessica datang ke Jakarta. Ngapain datang ke Jakarta? Saat itu Jessica berkata sedang berlibur dan mencari kerja. Pertanyaan Arif menyinggung Jessica. Setelah meminta keterangan saksi fakta sebanyak 22 orang, saksi ahli sebanyak 24 orang, dan melalui 31 kali persidangan, Jessica divonis hukuman penjara selama 20 tahun dengan kasus pembunuhan berencana.